Pemirsa Sinpo TV, memang saat ini kami sudah berada di Provinsi Aceh. Tepatnya salah satunya adalah di Kabupaten Aceh Besar, di mana melalui Kabupaten Aceh Besar ini memang merupakan tidak terdampak akibat peristiwa bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh ini. Namun dari kawasan yang tidak terdampak ini kami akan mencoba menyusuri ke titik pertama, yaitu Kabupaten Pidijaya, di mana Kabupaten Pidijaya menjadi fokus pertama kami untuk melihat ataupun menyusuri bagaimana pasca bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Pidijaya. Terus ikuti kami. Total 540 jiwa meninggal dunia. 233.000 rakyat Aceh terpaksa mengungsi akibat peristiwa bencana dahsyat yang terjadi di Bumi Rencong pada akhir bulan November lalu. Dari 18 kabupaten kota yang terdampak, total 145.000 lebih rumah masyarakat Aceh porak-poranda akibat terjangan hebat luapan lumpur dan kayu gelondongan serta longsor di sejumlah titik. Kabupaten Pidijaya menjadi tujuan pertama kami untuk melihat langsung bagaimana kondisi terkini yang terjadi di daerah tersebut. Melalui data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 29 warga meninggal dunia. 14.000 lebih masyarakat terpaksa mengungsi dari rumahnya, di mana 10.000 lebih rumah warga setempat mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga berat. Titik inti di Kabupaten Pidijaya yang kami tuju adalah Dusun Menasah Krung Baru di Desa Mayangcut, Kecamatan Meredu. Total, 1.036 warga setempat harus menelan pil pahit atas apa yang terjadi pada akhir November lalu. Pak Gade, kepala dusun sekaligus warga Dusun Menasah Krung Baru, menjelaskan bantuan yang terjadi hingga saat ini tidak akan seterusnya dilakukan. Dirinya menyoroti masyarakat harus cepat mandiri dan juga pulih melalui penanganan pemulihan intensif yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Kami tidak mungkinlah, semua penduduk kami tidak mungkinlah di posko, tidak mungkin di tenda. Mereka ini perlu juga mencari rezeki. Ini kan jangan menunggu bantuan-bantuan pemerintah selalu. Nggak mungkin, pemerintah juga atau yang donasi-donasi ada batasnya. Sekali dua kali dia bantu, sudah itu nggak bantu lagi. Jadi rakyat kami jangan seperti ini selalu, sudah 1 bulan ada tidur di posko, tidur di tenda-tenda. Dia mencari rezeki lah. Mohon kepada pemerintah supaya segera menangani tempat hunian sementara atau rumah layak huni masing-masing yang terdampak banjir ini. Bunda Armiati, warga di dusun ini menjelaskan kepada kami bagaimana kronologis peristiwa bencana yang terjadi di kawasan ini. Semua warga masyarakat di sini merasa sangat trauma karena rumah yang mereka tepati sekarang tidak bisa mereka huni, nggak bisa mereka menempati lagi. Jangankan kita masuk ke dalam rumah, di halaman rumah timbunan lumpur setinggi 3 meter. Di dalam air tergenang selama 1 minggu. Setelah airnya kering, tinggal lumpur 1 meter di dalam. Semua perabotan dalam rumah pada hancur. Baik rumah sederhana, rumah mewah, semua fasilitas tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa digunakan lagi. Masyarakat di sini mungkin sudah kembali nol lagi dalam kehidupan untuk ke depan. Sejauh ini, Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI untuk Aceh sepakat melakukan sinkronisasi data dan seluruh mekanisme penanganan ke depannya. Bersama kementerian lembaga terkait serta gubernur, bupati, wali kota di Provinsi Aceh, serta menegaskan
Hotel Dhaka di Banda Aceh menjadi posko utama Satgas Pemulihan Pasca Bencana untuk provinsi ini bagi seluruh pihak. Koordinasi hari ini antara DPR, pemerintah, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota terutama yang terdampak di Aceh, kita sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi, nah sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana di daerah Aceh. Demikian. Sebagai akses vital penghubung Kabupaten Biren, Kabupaten Benar Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah, Jembatan Bailey Tepin Mane di Kecamatan Juli ini telah rampung pada 14 Desember lalu. Deru isu menerpa jembatan ini, di mana adanya dugaan sabotase pengerusakan yang dilakukan oleh sejumlah oknum tidak dikenal. Saat ini, sungai yang ada di bawah jembatan Tepin Mane ini menjadi terbuka luas dengan perkiraan diameter mencapai 100 meter di antara kedua sisi yang berseberangan antara dua daratan. Sejauh ini, Jembatan Bailey Tepin Mane hanya dapat dilalui secara bersamaan secara mekanisme, yaitu satu ruas kendaraan roda 4 atau lebih serta satu ruas kendaraan roda 2. Selain daripada itu, sistem buka tutup jalan diberlakukan guna mengantisipasi robohnya jembatan dan sempat mengakibatkan kepadatan kendaraan yang mengantri untuk melintasi jembatan ini. Di Kabupaten Benar Meriah sendiri, sejumlah akses jalan mengalami kendala usai dampak aliran banjir bandang dari lereng gunung menuju hilir yang melintasi sejumlah vitalitas akses jalan di kabupaten ini. Pemulihan terhadap akses jalan ini sudah mulai dilakukan, seperti kontainer yang dijadikan sebagai penyangga sementara jembatan, guna masyarakat dapat melintasi menuju ke arah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah maupun ke arah sebaliknya menuju Biren. Dampak lain yang ditimbulkan dari akses jalan penghubung di Kabupaten Benar Meriah sendiri ini ada di titik jembatan Tenggebesi. Kepadatan volume kendaraan terus naik setiap waktunya, sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Sejumlah para pengendara yang hendak melintas terpaksa turun dari kendaraannya untuk dapat mengatur lalu lintas di sekitaran jembatan Tenggebesi agar dapat keluar dari titik ini. Ya pemirsa, ini memang salah satu ruas yang menghubungkan antara Kabupaten Biren dan juga Kabupaten Tengon yang dimana memang saat ini memang ada di Kabupaten Benar Meriah. Saya akan mencoba menggambarkan kepada Anda, memang ini merupakan salah satu akses yang sangat vital yang dimana menghubungkan kawasan dari Kabupaten Biren menuju ke Kabupaten Takengon ataupun Aceh Tengah, di mana memang Kabupaten Benar Meriah menjadi titik yang paling vital untuk menghubungkan kedua kabupaten tersebut. Di mana memang melalui gambar yang sedang Anda saksikan ini memang salah satu jembatan utama untuk akses yang dilalui oleh para pengemudi, oleh para pengendara, baik roda 4, roda 2 dan juga roda 6 dan selebihnya, pemirsa. Bergeser ke Aceh Tengah, kami mencoba menyusuri salah satu desa di Kecamatan Lutawar yang terdampak cukup parah di kabupaten ini, bernama Desa Toweren Antara. Sejauh ini, ada satu warga yang meninggal dunia
akibat tertimbun longsor yang terjadi pada akhir November lalu. Hal terbaru yang kami temui, masyarakat sekitar desa menyebut bencana longsor dan banjir ini terjadi tanpa ditemukannya bukti adanya hasil perambakan lahan hutan di sisi hulu desa. Memegang kendali langsung 4 desa di Kampung Toweren, Imam Mukim Amri, sebutan yang diberikan warga setempat, menyoroti banyaknya bantuan yang silih berganti masuk ke desa Toweren Antara, serta hingga saat ini dirinya menyebut akses yang telah stabil telah terjadi dan sejumlah kendaraan dapat melintasi keluar masuknya dari desa ini. Tapi pada saat ini alhamdulillah banyak sudah bantuan yang mengalir, terutama logistik. Sebelumnya kami khawatir anak dan cucu kami tidak bisa makan, tapi pada hari ini cukup banyak orang yang mengulurkan tangan sehingga kami dapat menyambung hidup untuk hari esok. Karena kita tahu pada sawah-sawah sekarang ini banyak yang sudah hanyut. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada orang yang telah mendonatur, terutama sekali tentang beras, sehingga kami telah dapat memberi makan anak dan cucu kami. Di malam pergantian tahun, di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Desa Lampahan Timur menjadi desa yang turut terdampak atas peristiwa bencana alam ini. Sejauh ini, mengacu pada peraturan setempat, intimasi doa digelar sesaat sebelum tahun baru 2025 berubah menjadi 2026 di bekas pasar ikan yang sekarang disulap menjadi posko pengungsi sementara di desa tersebut. Wanita, lansia, hingga anak-anak mengisi penuh posko pengungsi tersebut berharap pemulihan desa mereka cepat teratasi. Tahun akhirnya berganti, namun pil pahit atas keadaan yang terjadi harus ditelan masyarakat di tanah Rencong ini. Salah satunya ada di Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Desa Riseh Baru, Kecamatan Sawan. Masyarakat harus ikhlas menerima tahun baru ini dengan total 27 unit rumah masyarakat tersapu habis aliran sungai yang membawa kayu gelondongan pada November lalu. Desa ini merupakan satu di antara 3 desa yang paling parah terdampak di kecamatan tersebut dengan total 200 kartu keluarga. Akses jalan antara desa terputus, persawahan sebagai sektor penting perekonomian di desa ini habis tertutup lumpur yang dibawa banjir, serta tenda pengungsian yang baru bertengger sepekan terakhir di tengah desa ini. Rumah yang terdampak sekitar 72 kakak, yang jiwa sekitar berapa 243 mungkin, sekitar itu. Hal senada juga turut terjadi, bahkan dengan skala dampak pasca bencana yang sangat parah. Desa Gedembak di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Lautan kayu gelondongan bertengger di ruas Sungai Mati di desa ini, sehingga meninggalkan jejak trauma yang mendalam bagi warga setempat. Listrik dan internet yang baru pulih 10 hari terakhir akhirnya mampu dirasakan warga desa, meski terkadang jaringan yang kurang stabil serta listrik yang sesekali padam.
Tim yang diterjunkan Perusahaan Listrik Negara atau PLN untuk pemulihan di desa ini masif dikebut. Truk-truk pembawa pancak tiang utama hingga trafo listrik silih berdatangan agar pemasangan cepat dirampungkan. Terkait dengan pasokan listrik, apakah cukup untuk masyarakat di sini? Secara kebutuhan kami rasa cukup. Saat ini kami sedang melakukan untuk penanaman tiang SUTM dan penarikan SUTM untuk konduktornya. Hari ini direncanakan penarikan SUTM-nya selesai. Kemudian untuk besok dilanjut dengan untuk jaringan tegangan rendahnya. Tantangan dari teman-teman PLN sendiri untuk memulihkan listrik yang ada di desa ini atau kecamatan Darlangkan sendiri apa sih Bang? Kesulitan yang pertama adalah akses jalannya. Kami tadi kesulitan untuk mencapai ke daerah sini. Pertama kami karena dari luar dari daerah kami akan berpatokan kepada GPS yang ada. Kemudian banyak jalanan yang memang perlu effort untuk kalau dengan kendaraan biasa. Kebetulan kami diberikan dari UP3 Loksomawe, ini ada Hilux double cabin, sehingga itu sangat membantu kami untuk sampai ke desa-desa yang memang agak sulit kalau dengan kendaraan biasa. Di sisi lain, hunian sementara berbentuk papan dibangun oleh relawan setempat, serta dukungan langsung oleh salah satu kampus ternama di Indonesia, Universitas Gadjah Mada. 100 unit yang tadi diharapkan listrik ini dalam waktu yang singkat. 100 rumah pertama segera digalakkan sebelum hari pertama puasa 2026, tepatnya sebelum tanggal 18 Februari mendatang. Alhamdulillah sejak pertama kali ada konsep ini kami berkoordinasi langsung dengan Bupati Aceh Utara, dan Bupati Aceh Utara merespon positif. Beliau menyampaikan walaupun masih tataran penyusunan regulasi, tapi karena sudah ada yang berminat dan punya konsep untuk eksekusi, beliau memberikan izin kepada kami untuk tetap berjalan paralel regulasi disusun. Di sisi konstruksi, Kepala Laboratorium Struktur Departemen Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada menjelaskan bermodalkan alat seadanya serta bahan utama kayu yang notabene berasal dari sisa kayu gelondongan pasca bencana. Gagasan utamanya itu menggunakan material tersedia, ramah lingkungan, kemudian menggunakan teknologi yang sederhana, alatnya hanya gergaji, palu, dan paku saja, ditambah alat bor, itu sudah bisa membangun rumah ini. Alasan utama kampus Gadjah Mada ini segera menyusun konsep Huntara Papan, usai melihat kemudahan penemuan bahan material di tengah kondisi yang cukup parah. Terlebih harus menunggu pembangunan hunian tetap yang memakan waktu yang sangat lama. Semula begitu ada bencana, kebetulan tim kami ini memang beberapa pengalaman dari anggota tim itu berkaitan dengan proses-proses pasca bencana. Jadi begitu ada bencana yang besar sekali di Sumatera, karena kebetulan itu lingkupnya sangat luas ya, 3 provinsi begitu, sehingga kita memikirkan pada waktu itu bahwa proses untuk menuju ke hunian tetap pasti akan lama sekali, panjang sekali. Pembangunan ini juga menuai respon positif dari warga setempat dan juga pemerintah. Memang, di sisi penggunaan resep utama membangun Huntara Papan ini dengan menggunakan kayu gelondongan yang menggunung di sekitaran desa. Ini ada teman-teman dari Yayasan Rumah Jakat ya, yang melakukan pembangunan di mana mereka butuh bahan bangunan ya, kayu. Nah, dan ini kami sediakan kepada mereka. Jadi kita kolaboratif, mereka berinisiasi untuk membangun ya, ada kerjanya, kami menyiapkan bahannya. Inilah kooperatif dalam rangka kita membangun Huntara rumah kayu. Sejauh ini langkah Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh masih melakukan pendataan cepat dan juga tanggap
untuk persoalan hunian serta berbagai sejumlah bantuan yang nantinya segera dilaksanakan. Adapun dari Pemkab Aceh Utara meminta dari sejumlah daerah hingga pusat untuk menaruh perhatian dalam jangka waktu penanganan pemulihan ke depannya agar kondisi masyarakat dapat berangsur pulih. Menormalkan situasi agak sedikit sulit ini karena dengan kemampuan daerah yang barangkali ya, dan juga dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh daerah yang sangat kurang. Makanya oleh karenanya mungkin dari harapan Pak Bupati kami ini untuk adanya perhatian dari pusat atau berbagai daerah yang lain yang ikut ambil andil untuk bahu-membahu dalam membantu masyarakat kami yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Masyarakat di Desa Gedembak berharap penanganan pemerintah daerah harus cepat melihat kondisi pasca bencana yang belum stabil. Hal ini didasari masyarakat agar dapat meningkatkan mutu kehidupan di desa ini. Saya selaku warga Desa Gedembak berharap agar bencana ini dapat diatasi dengan secepat mungkin, sehingga kondisi yang kami alami ini tidak terlalu panjang lah ke depannya waktunya. Bergeser ke Aceh Tamiang, menurut statistik data BNPB, kabupaten ini menjadi salah satu kabupaten yang terparah soal pasca bencana yang ditimbulkan pada November lalu. 101 masyarakat di kabupaten ini meninggal dunia. Dengan total 74.000 lebih warga harus terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Rumah mereka hancur lebur oleh sapuan banjir dengan perkiraan 37.000 rumah rusak terdampak. Berbagai perbantuan silih berganti dilakukan pemerintah di kabupaten ini. Pembangunan hunian sementara oleh Danantara Indonesia, pembersihan sisa banjir menggunakan alat berat, trauma healing bagi warga dan anak-anak terdampak, pemulihan roda pemerintahan kabupaten ini sendiri. Saat ini Kabupaten Aceh Tamiang terus melakukan pemulihan tanggap, seperti perekonomian yang masif dikebut. Sejumlah pedagang di kawasan ini tampak mulai hadir melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam masa pengungsian ini. 25-an atau 26-an gitu. Soalnya kan kalau kami ambil barang dari Medan itu kan bisa lewat. Kalau misalnya kami ambil barang dari Aceh itu nggak bisa lewat karena banyak jalan yang putus gitu. Kalau dibilang Satpol PP kemarin tuh nggak boleh lagi di sini, harus di dalam. Cuman kan satu sisi orang malas ke dalam. Ya kami pengurangan pun nggak ada kan, nggak ada yang beli kalau orang mau ke dalam. Jadi kayak manapun kami tetap di sini gitu. Sebulan lebih pasca terjangan bencana banjir dan tanah longsor kemarin, membuat seluruh elemen masyarakat di Tanah Rencong bahu-membahu mempercepat penanganan pemulihan. Tahun ini, pemerintah pun memberi target besar untuk sejumlah rencana kehadiran fasilitas yang nantinya dapat dipergunakan masyarakat di seluruh titik kabupaten kota, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Setiap mata masyarakat Aceh terus menantikan berbagai uluran pertolongan tangan dari pihak luar agar kesejahteraan mereka dapat terpenuhi pelan namun pasti.